Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ella Hoirunnikmah. Kalian bisa memanggil saya Ibu Ella. Hari ini kita akan belajar di kelas 6 semester 1, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Akan kita pelajari hari ini adalah tentang ide pokok. Pengertian ide pokok bacaan adalah ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah ide atau pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok paragraf ada 4 langkah. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, baca tiap kalimat. Dan yang terakhir, buat kesimpulan dari setiap paragraf. Berikut akan saya berikan contoh untuk mencari ide pokok. Perhatikan paragraf berikut. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Tumbuhan merupakan suatu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Pada tumbuhan terdapat bagian yaitu akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu bermacam-macam dan sangat berguna bagi tumbuhan itu maupun makhluk hidup yang lain. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut sangatlah penting bagi manusia agar dapat bertahan hidup. Bagian pada tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan makanan, baik daun maupun bagian yang lainnya. Pada tumbuhan terdapat banyak vitamin, karbohidrat, dan zat lain yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia. Berikut adalah ide pokok paragraf yang pertama. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan yang sangat berguna bagi tumbuhan itu maupun makhluk hidup yang lain. Ide pokok paragraf kedua, tumbuhan memiliki banyak zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, sekarang kalian mengerjakan nomor kerja peserta didik sebagai berikut. Kelas 6 semester 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Perhatikan paragraf berikut. Kerjakan tugas di bawah ini secara berkelompok dengan judul tanaman vanili. Di dalam paragraf ini terdapat 4 alinea. Silakan kalian menentukan ide pokok pada setiap paragraf dengan menggunakan mind mapping di bawah ini. Ide pokok paragraf pertama adalah, ide pokok paragraf kedua adalah, ide pokok paragraf keempat adalah, dan ide pokok paragraf ketiga adalah. Kemudian kembangkan, ceritakan kembali ide pokok yang kalian tuliskan pada mind mapping di atas menjadi sebuah paragraf menggunakan bahasa kalian sendiri seperti pada lembar kerja di bawahnya. Teks bacaan yang telah kalian baca tadi adalah tentang tanaman vanili. Tanaman vanili merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Apakah perkembangan biak secara generatif? Nah, sekarang mari kita pelajari pembelajaran berikut ini. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Berikut akan kita sampaikan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perhatikan tumbuhan lengkap yang ada pada gambar. Bagian yang berwarna pink tua bernama mahkota.
Ujung daun yang berwarna ujung batang yang berwarna kuning bernama kepala sari. Yang berbentuk seperti rambut berwarna kuning adalah benang sari. Bagian tengah berwarna kuning ini bernama kepala putih. Dan yang ini adalah tangkai putih. Yang berbentuk seperti daun disebut dengan kelopak bunga. Bagian dalam berwarna putih di dalam benang sari bernama bakal biji. Dan yang berada di ujung, berada di dalam tanah disebut dasar bunga. Nah, berikut telah Ibu sampaikan bagian-bagian bunga lengkap. Mana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Yaitu serbuk sari akan bertemu dengan sel telur atau kepala putih. Ketika mereka bersatu, itu disebut dengan proses pembuahan. Proses pembuahan akan menghasilkan buah dan biji. Buah dan biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, inilah anak-anak proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan atau biasa kita sebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin. Coba sekarang kalian kerjakan PKBD sebagai berikut ini. Nah, tuliskan jawaban kalian pada selembar kertas. Kerjakan secara berkelompok ya. Baru saja kita kemudian lakukan pengamatan terhadap bunga-bunga yang telah kalian bawa. Berilah tanda centang sesuai dengan hasil pengamatanmu. Nama bunganya apa? Bagaimana dengan kelengkapan bunga? Silakan berikan tanda centang atau tanda checklist. Jika sudah, kita akan beranjak ke pembelajaran berikutnya. Bisa mempunyai bunga yang hanya tumbuh di negara Indonesia. Bunga apakah itu anak-anak? Yaitu bunga Rafflesia arnoldii atau biasa disebut dengan bunga bangkai. Kali ini kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat. Siapa saja negara anggota ASEAN? Sebelum itu kita harus tahu apakah ASEAN itu. ASEAN adalah Association of Southeast Asia Nations atau biasa disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Negara-negara di ASEAN terdiri dari 10 anggota. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Setiap negara-negara itu memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Sekarang kita lihat di negara Indonesia. Ada berbagai bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia, yaitu keragaman suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, dan makanan tradisional. Kebudayaan bangsa Indonesia adalah mencium tangan saat bersalaman kepada orang yang lebih tua, dianggap sebagai salah satu sopan santun. Kemudian yang kedua, negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang sangat kecil, tetapi rakyatnya makmur sekali. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki karena harga mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh orang Singapura. Negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki patung dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kapas, gua yang merupakan salah satu gua Hindu di luar India yang paling populer. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak.
Selanjutnya, negara Thailand. Negara Thailand memiliki tradisi minum teh. Di Thailand disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang disebut Thai es teh dan disajikan dingin. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sedangkan bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, sehingga kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci dan orang lain karena itu merupakan sebuah penghinaan. Selanjutnya, negara Filipina. Di negara Filipina, jagat batangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di sana. Filipina memiliki tarian tradisional yang dinamakan tarian tinikling. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, sehingga dalam budayanya orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, dan melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Jadi, jika kalian ke Brunei Darussalam, jangan lupa untuk melepas sepatu ketika masuk ke rumah orang lain ya. Selanjutnya, negara Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di tingklik. Apakah tingklik itu? Yaitu kursi yang sangat pendek dan terbuat dari kayu. Biasanya kursi ini dipakai saat mengobrol dan makan. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Ini karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai dengan 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya, negara Laos. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya terbuat dari anyaman bambu. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Miao, yang artinya anak turun nasi ketan. Kamboja. Orang Kamboja disebut juga orang Khmer. Mereka gemar mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer juga mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Dan yang terakhir yaitu negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Ini karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di sana. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Longyi. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran tentang keadaan sosial budaya di negara-negara ASEAN, silakan kalian kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tugas. Kemudian, presentasikan hasil kerja kalian yang diwakili oleh salah satu anggota kelompok. Mari bekerja sama. 1. Ada 3 soal, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Dan yang kedua, lakukan pengamatan terhadap keadaan sosial negara ASEAN pada tabel berikut. Sebutkan nama negara tersebut, kemudian tuliskan keadaan sosial budaya pada kolom sebelah kanan. Kerjakan dengan diskusi bersama kelompok kalian. Bagaimana anak-anak? Pembelajaran hari ini menyenangkan bukan? Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Kesimpulan, poin pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan ide pokok adalah membaca seluruh paragraf dengan cermat, mencermati dan membaca setiap kalimat, dan kemudian membuat kesimpulan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif
adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Dan yang terakhir, kehidupan sosial negara-negara ASEAN berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, demikian anak-anak pembelajaran dari Bu Ella hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.